Tionghoa adalah istilah yang digunakan untuk menyebut warga keturunan Cina yang tinggal di Indonesia. Masyarakat Tionghoa di Indonesia merupakan salah satu dari sekian banyak kelompok etnis yang tinggal di negara ini. Sebelum berdirinya negara Indonesia, etnis Tionghoa sudah lebih dahulu menginjakan kaki di negeri Nusantara. Menurut artefak dan catatan sejarah yang belum terkonfirmasi, para pedagang dari Cina telah datang ke pesisir Laut Cina sejak 300 tahun sebelum Masehi. Namun menurut catatan yang tertulis, menunjukkan bahwa mereka mulai datang ke Nusantara sekitar abad keempat Masehi. Hal ini dibuktikan oleh catatan perjalanan biarawan Tiongkok bernama Fa Hien. Dalam catatan kuno Cina menyebutkan, kerajaan-kerajaan Jawa kuno telah menjalin hubungan yang erat dengan dinasti-dinasti yang berkuasa di Cina. Namun, meskipun masyarakat Tiongkok sudah lama menjadi bagian dari masyarakat Indonesia, beberapa dari mereka masih saja ada yang mengalami diskriminasi dan diskreditasi oleh sebagian masyarakat pribumi. Ya, seperti kebanyakan orang-orang Tionghoa yang kadang-kadang menyebutnya sebagai tradisi kita merayakan Tahun Baru Imlek, yang sebetulnya secara keagamaan itu merupakan bagian daripada ibadah agama Konghucu, karena berhubungan dengan doa atau sembahyang kepada Tuhan Yang Maha Esa di saat menjelang memasuki Tahun Baru Imlek. Karena sebelumnya itu 3 bulan sebelum memasuki musim semi itu adalah musim dingin, di mana masyarakat Tionghoa itu tidak bisa berbuat banyak gitu. Kebanyakan tinggal di rumah karena musim yang tidak bisa melakukan pekerjaan bertani atau apa. Dan makanan cadangan yang harus disiapkan itu jauh hari itu harus sudah ada. Dan mereka biasanya membuat makanan yang berupa ketan yang dikasih gula, yang kemudian kita kenal sebagai kue keranjang itu. Jadi perayaan Tahun Baru Imlek itu adalah menyambut suatu kehidupan yang baru untuk bekerja kembali. Ya, jadi ketika Cheng Ho mendapat tugas oleh Kaisar dinasti Ming, Kaisar Yongle namanya waktu itu, untuk melakukan perjalanan ke Asia Tenggara atau Nanyang. Nah, dia menyelusuri wilayah pantai utara, karena pantai selatan ombaknya terlalu besar, jadi kapal-kapal biasanya lewat pantai utara. Kebetulan lewat di daerah Tuban pernah, lalu didirikan kelenteng di sana, Semarang, sampai lewat kota Cirebon juga. Sebelum itu belum jadi kota Cirebon. Nah, beliau melihat kota ini, wilayah Cirebon itu waktu itu sangat bagus kalau dilihat dari laut, karena dilatari oleh Gunung Ciremai. Jadi akhirnya dia berminat untuk turun ke sini dan melihat ternyata cocok untuk perdagangan gitu. Dan kebetulan mungkin ya ada kapal-kapal yang rusak yang perlu diperbaiki. Akhirnya ditugaskanlah bawahannya yang bernama Kung Wuping untuk mengelola satu gunung jati, lalu membuat mercusuar di Gunung Jati dan membangun gedung kelenteng Talang ini sebagai perkantoran konsulat Cina yang mengurus di bidang perdagangan. Jadi dulu ini seolah-olah
sebagai pelabuhan. Kemudian orang menyebutnya sebagai pelabuhan Muara Jati gitu. Zaman dulu itu sebutnya Muara Jati. Kota Cirebon waktu itu namanya Caruban. Bukan Cirebon seperti sekarang, tapi Caruban. Saudaraku, kebetulan saat ini saya berada di antara orang-orang hebat. Dan salah satunya adalah penggagas ide kegiatan Cap Gome, Bapak Prabu Dias. Selamat siang. Pak, bisa terbersit nih, ide yang hebat sekali gagasan ini. Sampai tadi saya melihat ini memang ada bisa dinamai dengan Festival Pecinan. Tetapi rasa kebersamaan kuat. Mereka yang bernyanyi, para tamu juga, masyarakat setempat sepertinya antusias mengikuti Festival Pecinan ini. Pak, idenya seperti apa awalnya, Pak? Iya, sebetulnya idenya saat saya makan tahu gejrot di Pasar Kanoman. Betul. Di situ ada jalan Pecinan. Pecinan itu kan perkampungan Cina, atau pedagang Cina kumpul di situ. Tapi ornamen-ornamennya sudah tidak ada. Jadi hanya nama. Saya prihatin, sebetulnya ada sejarah panjang antara keberadaan Cirebon dengan Cina. Sejarahnya juga ada. Sunan Gunung Jati punya istri orang Tionghoa. Ada Menteri Keuangan di Kesultanan juga orang Tionghoa. Dan yang membawa umat ulama-ulama besar ke Jawa juga orang Tionghoa, yaitu Laksamana Cheng Ho. Saya rasa sangatlah sedih apabila hal-hal yang menyangkut ke persaudaraan atau kebersamaan berbagai suku bangsa yang ada di Cirebon itu akan hilang. Padahal ada bukti bahwa vihara-vihara yang ada di Cirebon itu ada sebelum Cirebon berdiri. Betul sekali. Maka untuk mengingatkan kembali kepada masyarakat, apa nih caranya? Makanya di event Imlek dan Cap Gome ini, Cap Gome. Iya, kami menggelar Festival Pecinan Cirebon dan kirap Cap Gome. Semuanya bernuansa Tiongkok, dari mulai kulinernya, ornamen-ornamennya, kemudian yang jualnya juga saya berharap pakai baju Tiongkok ya. Nah, kemudian di hari terakhir kita akan kirap Cap Gome keliling kota Cirebon. Dengan demikian saya berharap bahwa inilah Cirebon yang penuh dengan toleransi, penuh persaudaraan dan penuh dengan kebersamaan. Betul. Nah, sebab toleransi yang ada di Indonesia itu Cirebon duluan loh, Mas. Terbukti sebelum Islam berkembang ada vihara dan kelenteng berdiri, tapi begitu Cirebon jadi buminya para wali, pusat perkembangan Islam bukan hanya di Cirebon Jawa, tapi juga di Indonesia, tapi tempat ibadah agama lain tetap terjaga. Itulah toleransi, dan kita mengingatkan kepada semua masyarakat bahwa dengan menjaga toleransi, dengan perbedaan kita akan damai. Tidak bersaudara satu iman, tapi kita bersaudara sebagai manusia. Ya, semua makhluk lah, yang nampak dan tidak nampak, berbahagialah hari ini kita bisa merayakan Cap Gome tersebut. Karena ritual Cap Gome ini sangat mendukung kita, yaitu dengan talinan silaturahmi. Nah, silaturahmi inilah yang mempererat dan menyemangati kita dalam suatu hal yang upacara yang kita bilang itu
kita tidak boleh lupa dengan sejarah. Kami mengutip yang diucapkan oleh Bapak Prabudia sebelumnya, bahwa dengan menjaga toleransi, maka kita akan damai. Tidak bersaudara satu iman, tapi kita bersaudara sebagai manusia. Mereka adalah saudara bagian dari kita. Persaudaraan yang telah terjalin selama berabad-abad lamanya, melewati waktu suka maupun duka, mewarnai keanekaragaman budaya kita dengan warna welas asih dan kebajikan yang selalu mereka bawa. Perbedaan bukan untuk dipermasalahkan, namun untuk kita rayakan. Kita adalah satu, kita adalah Indonesia.